Hello, good morning, miss. My name is Ryan Son. Student ID is 3321 0048, and I'm from 33.6A.01 class. And on this video, I will present it about my replacement exam project for interpreting. I hope you enjoy watching this video. And yep, one, two, and three. And okay. Okay. And one, two, three. And one, two, and three. And yeah, okay. This is the first video. The first video. Selamat datang di Klinik Pendidikan Montessori. Saya Jason McCarthy dan ini adalah Montessori dalam 18 menit. Maria Montessori pernah berkata, manusia tidak sekedar terjadi. Ia tidak tumbuh seperti bunga. Jadi, apa yang sebenarnya membentuk perkembangan sehat seorang? Bagaimana seorang bayi yang menangis dan bergantung bisa berubah menjadi pemuda atau wanita muda yang percaya diri dan mandiri? Satu hal yang jelas, lingkungan yang penuh kasih sayang memberikan keuntungan besar. Dan Maria Montessori menciptakan tempat seperti itu untuk anak-anak. Sekolah Montessori, tapi apa itu Montessori sebenarnya? Kita akan melihat apa yang ada di dalam sekolah Montessori. Hal pertama adalah sebuah ide. Amati dan ikuti anak. Lihat apa yang benar-benar menarik minat mereka, bukan berdasarkan intuisi kita atau cara yang sudah dilakukan sebelumnya. Di Montessori, waktu dihabiskan untuk mengamati anak-anak manal mereka. Misalnya, ini adalah klip Ruby, berusia 6 bulan, meraih mainan. Luangkan waktu tanpa penilaian untuk hanya mengamati.
Anda mungkin sudah melihat video ini saat tadi, dan saya masih merasa sedikit ingin membantunya. Tapi Ruby tidak pernah menunjukkan tanda bahwa dia membutuhkan bantuan kita. Di Montessori, tidak ada bantuan yang tidak perlu diberikan. Kita mengamati terlebih dahulu karena itu membantu kita melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak. Yang membawa kita ke elemen kedua Montessori, aktivitas kehidupan praktis. Aktivitas ini membantu anak-anak merawat diri sendiri. Anak-anak kecil ingin menjadi seperti kita, orang dewasa, yang melakukan hal-hal yang kita lakukan seperti berpakaian sendiri, membersihkan kekacauan atau berantakan, memasak. Jadi di Montessori, kita membantu mereka melakukan tugas-tugas sehari-hari seperti itu. Dan hasilnya sangat mengesankan. Misalnya, ini adalah Hazel, berusia 2 tahun yang sedang menyiapkan meja.
Jadi, Hazel tidak belajar menyiapkan meja dalam semalam. Dia mendapat contoh dari seorang guru terlatih dan banyak berlatih sebelumnya. Yang pasti termasuk membuat beberapa kekacauan. Tapi sekarang dia bisa melakukan hal-hal ini sendiri, dan kita bisa melihat kebanggaan yang dia rasakan dari pencapaian tersebut. Lebih banyak tempat penitipan anak dan sekolah biasa tidak memungkinkan pembangunan kemandirian seperti ini. Mereka melakukan semuanya untuk anak, tetapi tidak tanpa konsekuensi. Beberapa tahun lalu di radio saya mendengar tentang sebuah reality show berjudul Rich Girl yang mengikuti seorang putri selebriti jutawan. Dia berusia 18 tahun dan baru saja lulus SMA dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Pembawa acara radio menemukan klip yang akan saya tunjukkan ini lucu. Kemudian pada hari itu, wanita muda ini mengalami gangguan lain ketika dia tidak bisa membuat makan siang untuk dirinya sendiri. Saya pikir ini tragis, terutama jika membandingkan dengan Hazel yang menyiapkan meja sendirian pada usia 2 tahun. Bayangkan Hazel pada usia wanita muda ini. Seperti yang pernah dikatakan Maria Montessori, seluruh kehidupan remaja harus diatur sedemikian rupa, eh, sehingga memungkinkan dia untuk memasuki dunia dengan kemenangan, bukan memasuki dunia yang lemah, terisolasi, atau terhina, tetapi dengan kepala tegak, yakin, dan percaya diri. Kesuksesan dalam hidup tergantung pada kepercayaan diri yang lahir dari pengetahuan sejati tentang kemampuan diri sendiri. Jadi, kembali ke hal yang membangkitkan semangat, elemen ketiga Montessori adalah kebebasan dalam batasan. Di Montessori, anak-anak bebas bekerja tapi dalam batasan lingkungan yang terstruktur. Misalnya, berikut adalah sekilas ke dalam sekolah Montessori yang luar biasa dengan anak-anak usia campuran dari 3 hingga 6 tahun.
Jadi ini adalah tiga elemen Montessori. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut lingkungan Montessori yang dipersiapkan tempat bagi anak-anak untuk benar-benar berkembang, dan itulah Montessori dalam 18 menit. Saya Jason McCarthy, dan Anda dapat menemukan lebih banyak informasi di montessorieducation.com. Nah, sekarang dari video kedua. Ya, and now, satu, dua, tiga. And now the second video. Apa itu bangsa? Upaya untuk secara formal mendefinisikan bangsa sebagai konsep politik dapat ditelusuri kembali ke tahun 1882, ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esainya yang berjudul Apa itu Bangsa. Dalam sesi ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang terbentuk dari perasaan pengorbanan yang telah dilakukan seseorang di masa lalu dan yang akan dilakukan di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika ingin membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk terus-menerus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa itu pasti melibatkan proses melupakan. Ini karena upaya untuk mendapatkan persatuan nasional, baik dalam hal nasionalisme sipil atau etnis, melibatkan tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Berdasarkan konsep awal tentang bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para ahli telah menghasilkan definisi bangsa yang lebih formal, yaitu sebuah komunitas orang-orang yang dibentuk berdasarkan kombinasi ciri-ciri bersama seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif sekelompok orang yang dipahami sebagai didefinisikan oleh bangsa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan untuk alasan ini, sebuah bangsa umumnya lebih bersifat politis daripada kelompok etnis. Bahkan, banyak ahli menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembagakan.
Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa adalah sebuah komunitas imajiner. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik imajiner yang secara budaya dibayangkan sebagai terbatas dan berdaulat. Seperti yang kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan secara sederhana karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar sesama anggota mereka. Namun, dalam pikiran masing-masing tertinggal gambaran tentang persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan secara terbatas karena memiliki batas yang terbatas, namun kadang-kadang elastis, di mana bangsa lain berada. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai berdaulat. Karena konsep bangsa itu sendiri lahir pada zaman ketika pencerahan dan revolusi menghancurkan legitimasi, kerajaan dinasti yang ditahbiskan secara ilahi. Terakhir, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi aktual yang mungkin terjadi di dalamnya. Bangsa tersebut dianggap sebagai sebuah persahabatan horizontal yang mendalam. And next, the third video. In 1, 2, and 3. And next, the third video. Hai semuanya, nama saya Alicia. Selamat datang kembali di Top Words. Hari ini kita akan membahas 10 cara untuk berhenti menerjemahkan di dalam kepala Anda. Mari kita mulai. 1. Kenali benda di sekitar Anda dalam bahasa Inggris. Cara pertama untuk berhenti menerjemahkan di dalam kepala Anda adalah dengan mengenali benda-benda di sekitar Anda dalam bahasa target. Jadi, jika Anda sedang belajar bahasa Inggris, itu berarti Anda melihat benda-benda di ruangan itu. Melihat hal-hal dalam kehidupan Anda. Jangan memikirkannya dalam bahasa ibu Anda terlebih dahulu. Pikirkan dalam bahasa target Anda terlebih dahulu. Misalnya, jika saya melihat sekeliling ruangan saya melihat komputer. Saya tidak boleh memikirkan kata bahasa ibu saya. Saya harus memikirkan kata bahasa target saya. Jadi, mulailah dengan item dan situasi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Seperti contoh, jika saya mengatakan komputer dalam bahasa Inggris, maka saya harus mengatakan komputer dalam bahasa Jepang. Saya harus mengatakan tidak. Saya tidak tahu. Selanjutnya, jika saya ingin mengatakan water dalam bahasa Inggris, saya harus mengatakan omizu dalam bahasa Jepang. Jadi, mulailah mengatakan kata-kata dalam bahasa target Anda dengan kehidupan sehari-hari Anda.
Nomor 2, ulangi frasa yang Anda dengar. Ulangi frasa yang Anda dengar dengan penutur asli gunakan. Tips nomor 2 adalah mengulangi frasa yang Anda dengar penutur asli gunakan. Jadi, jika Anda menonton saluran TV ini misalnya, Anda sedang menonton acara TV atau film, perhatikan cara penutur asli membuat frasa tersebut. Jika Anda mendengar frasa yang belum pernah Anda dengar sebelumnya, atau Anda mendengar kombinasi kata yang menarik, cobalah untuk mengulanginya sendiri. Jangan hanya mendengarkan, cobalah mengucapkan sendiri. Jika Anda berada di ruang publik dan Anda merasa sulit melakukannya, tidak apa-apa. Berlatihlah di tempat yang membuat Anda merasa lebih nyaman. Mungkin jika Anda memiliki ruangan pribadi untuk berlatih, ulangi saja. Biasakan mulut Anda mengucapkan kata-kata seperti yang dilakukan penutur asli. Jika Anda tidak pernah benar-benar mengucapkan kata-kata, jika Anda hanya menerima, jika Anda hanya mendengar dan Anda tidak benar-benar memproduksi kata, maka Anda akan sulit untuk berlatih dan benar-benar mengasah pengucapan Anda untuk meningkatkan pengucapan Anda. Jadi jika Anda mendengarkan penutur asli, cobalah untuk mengulanginya. Misalnya, jika Anda sedang belajar bahasa Inggris, Anda dapat mencoba mengulangi video ini. Anda dapat mengulang hal-hal yang saya katakan, karena mungkin saya menggunakan ekspresi atau menggunakan rangkaian kosakata tertentu di mana tertentu bersama-sama seperti yang dilakukan penutur asli. Dan mungkin merupakan ide yang bagus untuk mencoba mempraktikkan cara penutur asli menyusun kata-kata. Jadi, cobalah untuk mengulang setelah penutur asli. Terutama jika Anda melihat media dan Anda juga dapat melakukan ini saat membaca buku. Anda dapat mencoba membaca dengan lantang kalimat-kalimat menarik dari buku yang Anda temukan atau sesuatu yang mungkin sulit bagi Anda, latihan yang sangat bagus. Selanjutnya, nomor 3, ciptakan situasi yang membatasi Anda menggunakan yang biasa Anda gunakan. Tips praktis, ciptakan situasi di mana Anda tidak bisa menggunakan bahasa yang biasa Anda gunakan.
Pada dasarnya ini berarti membenamkan diri Anda sendiri. Tentu saja, pergi ke negara itu atau pergi ke tempat di mana saja, yang di mana Anda hanya bisa berbicara bahasa itu, sangat sulit bagi sebagian dari Anda. Saya sepenuhnya mengerti. Tetapi jika dalam hidup Anda tidak menciptakan situasi seperti itu, seperti di perpustakaan Anda, di kamar Anda, di rumah Anda, di suatu tempat yang hanya selama 1 jam atau saya tidak tahu, mungkin sehari, saya tidak tahu bagaimana jadwal Anda. Tetapi, jika Anda dapat menciptakan situasi atau menciptakan lingkungan di mana Anda tidak punya pilihan selain menggunakan bahasa itu, dan Anda tidak bisa lepas, artinya Anda tidak bisa kembali menggunakan bahasa yang biasa, Anda gunakan sebagai, bahasa seharian Anda. Anda sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa itu. Itu memaksa Anda untuk, menggunakan bahasa yang sedang Anda pelajari. Tentu saja, jika Anda cukup beruntung untuk tinggal di negara itu atau tinggal di tempat di mana orang-orang berbicara bahasa yang Anda pelajari, itu bagus. Tetapi Anda harus, keluar dan berinteraksi dengan orang-orang. Anda harus menempatkan diri Anda di tempat di mana Anda tidak punya pilihan selain berbicara. Ini sangat sulit dan sangat, menakutkan dan sangat memalukan pada awalnya. Tetapi jika Anda meluangkan waktu untuk menemukan tempat, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi Anda, di mana Anda merasa nyaman membuat kesalahan dan mengajukan pertanyaan, itu sangat berharga untuk proses dan pembelajaran Anda. Selanjutnya, nomor 4, tonton TV dan film bahasa yang ingin Anda pelajari tanpa subtitle. Tonton TV dan, film dalam bahasa target, yang sedang Anda pelajari. Jadi, saya pikir menonton dengan subtitle dapat sangat bermanfaat. Jadi, jika saya menonton sesuatu atau jika Anda ingin menonton sesuatu dengan subtitle, bagus. Tapi kadang-kadang saya menemukan bahwa saya bisa. Dalam kasus saya terlalu banyak berpikir tentang membaca subtitle dan saya lupa mendengarkan. Jadi, mungkin jika Anda sudah melihat film dalam bahasa, target beberapa kali dengan subtitle, coba matikan subtitle, eee, dan pikirkan dalam bahasa tubuh karakter. Kata-kata yang mereka gunakan, Anda selalu dapat mencarinya nanti, mencari tahu kata-kata yang tidak Anda ketahui dalam kamus. Tapi cobalah melakukan di mana Anda benar-benar fokus dan pada cara orang menggunakan kata-kata mereka. Coba untuk tidak menggunakan subtitle, jadi melainkan sedikit. Jika ada kata yang sulit Anda dengar, Anda sebenarnya dapat mengaktifkan subtitle dalam bahasa asli film tersebut. Itu adalah sesuatu yang saya lakukan. Seperti jika saya, ingin belajar bahasa Jepang, sangat sangat berguna
ketika kata-kata yang sebenarnya diucapkan dalam bahasa Jepang muncul di layar. Terkadang lebih mudah bagi saya untuk menangkap kata jika saya melihatnya secara visual dan mendengarnya pada saat yang sama. Jadi, cara lain untuk mengeksplorasi bagaimana cara Anda dapat menggunakan TV dan film adalah dengan benar-benar mengaktifkan teks tertutup seperti kata-kata di layar dalam bahasa asli film tersebut. Jadi ini semacam 2 poin dalam satu. Jadi satu menonton, film tanpa subtitle, artinya subtitle dalam bahasa yang biasa Anda gunakan, dan petunjuk 2 adalah menonton film tanpa subtitle. Tetapi, jika tanpa subtitle dalam bahasa target Anda, bukan, dalam bahasa yang, sehari-hari Anda gunakan. Jadi Anda dapat mencoba 2 hal ini dengan TV dan dengan film. Nomor 5, jangan bawa kamus ke kelas. Jangan membawa kamus ke kelas. Oke, jadi saya beri waktu sebentar. Di sini saya, mengerti kamus, terutama kamus elektronik yang kita miliki di ponsel sekarang sangat-sangat nyaman. Tentu saja penting untuk menggunakannya, dan itu adalah sumber daya yang bagus untuk dimiliki. Namun, satu hal yang benar-benar mengganggu saya dan menurut saya merugikan, tidak membantu siswa adalah ketika siswa berada dalam, pelajaran dan mereka sedang berlatih percakapan, dan mereka mencapai titik di mana percakapan, tersebut mereka tidak tahu kata yang ingin mereka gunakan. Mereka tahu dalam bahasa yang biasa mereka gunakan dan mereka tidak tahu bagaimana mengucapkan dalam bahasa target mereka. Mereka mengeluarkan kamus, mereka berkata kepada orang yang mendengarkan mereka, partner latihan mereka dalam pelajaran di mana mereka memiliki waktu terbatas, hanya beberapa saat, lalu mereka mencarinya di ponsel, butuh beberapa detik, aliran percakapan terhenti, lalu mereka, mengucapkan, sebuah kata dan itu seperti, "Wah, tidak seperti itu. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukan, itu dalam percakapan dengan penutur asli." Kebanyakan orang, seperti jika Anda pergi ke bank dan mencoba membuka rekening bank, Eee, apakah apakah Anda benar-benar, akan mengeluarkan kamus dan duduk di sana serta, mencoba berkomunikasi? Tunggu sebentar. Saat Anda mencari setiap kata yang tidak Anda ketahui? Tentu saja tidak. Jika Anda melakukan itu bukanlah sebuah percakapan yang sebenarnya. Jadi sebagai gantinya, cobalah menggunakan strategi yang berbeda. Maksud saya, jika Anda menemukan kata yang tidak Anda ketahui dalam percakapan, jelaskan kata tersebut kepada partner, percakapan Anda. Mungkin mereka akan tahu kata tersebut jika Anda berbicara dengan penutur asli. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk, mengajari Anda sebuah kata. Saya menemukan bahwa ketika, orang meluangkan waktu untuk, mengajari saya sebuah kata, saya mengingat kata itu jauh lebih baik, daripada saya hanya mencarinya di kamus. Jadi cobalah untuk menolak, mungkin Anda bisa membawa kamus ke pelajaran Anda, tetapi jangan menggunakannya, atau cobalah untuk tidak menggunakan dalam latihan percakapan Anda. Itu hanya merusak kelancaran percakapan, sebaiknya latihlah keterampilan untuk mendeskripsikan kata yang ingin Anda gunakan dan pelajari cara menanyakan arti, sebuah kata atau cara meminta, kata dari partner Anda. Anda dapat menggunakan ekspresi seperti, "Apa kata yang berarti bla bla bla?" Atau, "Anda tahu benda ini yang melakukan ini dan ini dan ini." Jadi, ini adalah satu kesempatan, bagi Anda untuk mendeskripsikan karakteristik suatu atau, menemukan, cara lain yang dapat Anda gunakan dengan bahasa tubuh Anda. Anda dapat menggunakan apapun yang Anda miliki, banyak alat, tapi cobalah untuk tidak menggunakan kamus dalam percakapan, karena itu tidak, realistis. Oke.
Ya, untuk selanjutnya, video, and then, this is the fourth video. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagaimana bagaimana bagian mana dari kalimat yang didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dimengerti dan koheren. Hati-hati, jangan sampai membingungkan sintaks atau semantik dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Ini mari kita uraikan definisi ini. Sintaks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam bahasa atau sebuah kalimat. Diksi adalah sebuah pilihan kata spesifik yang dimaksud untuk mengungkapkan arti tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan fokus pada sintaks untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan yang ditetapkan untuk bagian besar jenis kalimat. Tentu saja, walaupun ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan seperti subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat ke luar jendela. Dalam kalimat contoh ini, kita memiliki subjek anak laki-laki, verb melihat, dan objek keluar. Gambar ini adalah pohon tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk menggambarkan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaks, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagian, Anda dapat melihat bahwa kalimat dibagi menjadi bagian-bagiannya. Verb, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagaimana dari kalimat merupakan frase nominal, frase preposisi, dan frase verba. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain mengubah urutan kata dan bahkan memasukkan komponen tambahan dalam sintaks mereka. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaks, subjeknya adalah kucing, verbnya adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua ini adalah cara di mana sintaks dapat ditulis diagram.
Ini mengambil kalimat "anjing mencintai gadis itu" dan memecahnya menjadi artikel, kata benda, verb, frasa nomina, dan frasa verbal. Seperti contoh sebelumnya, dalam kalimat ini subjeknya adalah anjing, verbnya mencintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaks tidak dimaksudkan untuk menakutkan, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaks adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat itu dapat didecode dengan membuat bagian seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat itu dapat membantu Anda menempatkan kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang dikatakan. Mari kita rekap. Satu, sintaks adalah struktur kalimat. Dua, diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. Tiga, semantik adalah makna yang digunakan dari kata-kata yang sering digunakan. Empat, pohon sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk membuat bagian struktur kalimat dan memahami urutan kata serta cara kerja di dunia bahasa Inggris. And then this is the last video, the fact video. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus yang baru mematikan melalui pegunungan tertinggi Tiongkok dan gua-gua yang paling terisolasi. Mereka akhirnya menemukan di sini, ada kelelawar di Gua Sitou. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah kelompok virus yang ditutupi protein kecil berbentuk paku yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19 atau COVID-19. Dari 7 virus corona manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan, dan menular pada hidung dan tenggorokan.
dua menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, menyebabkan SARS-CoV-19 memiliki ciri-ciri keduanya, mudah menyebar, tetapi dapat sangat mempengaruhi paru-paru. Ketika orang lain terinfeksi batuk, droplet yang mengandung virus akan keluar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika droplet tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menyebar paling banyak atau paling baik di ruang tertutup di mana orang-orang berdekatan. Cuaca dingin juga cuaca dingin dapat cuaca dingin menjaga selubung virus yang halus agar tidak mengering. Mungkinkah virus bertahan lebih lama di antara inang, sementara paparan UV dari matahari dapat merusaknya. Perubahan musim ini lebih penting untuk virus yang sudah ada. Namun karena belum ada orang yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak calon inang, sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, protein vakum menempel pada sel inang dan bergabung dengannya membuka virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit, artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, virus tersebut lebih mungkin mengalami kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Begitu berada di manusia, virus tetap bermutasi dan biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru, tapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dan virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen terbanyak. Hal itu menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya.
Untuk mengatasi risiko ini, virus corona memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki masalah, ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar sedikit menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan pertanda baik dalam hal perwujudan senjata mereka. Setelah infeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga tidak membuat kita sakit. Tetapi mutasi ini dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan kita dan karenanya lebih sulit dilawan. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena obat tersebut dirancang secara khusus untuk suatu virus. Itu sebabnya kita membutuhkan virus vaksin flu baru setiap tahun dan virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat, berarti sistem kekebalan, obat, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi. Dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kami belum fokus pada pengobatan untuk yang menyebabkan pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Karena kita terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan virus corona baru yang berpindah ke ilmuwan tidak bisa dihindari. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak kita ketahui, itu tidak harus menjadi bencana. And yep, that's all is for my replacement exam project. I hope you're watching and enjoy this video. Thank you for watching. Bye bye.